Lu pernah nggak naksir sama satu gear yang harganya mahal-mahal banget dari brand yang udah available di luar sana, tiba-tiba ada brand Cina bikinnya setengah harga? Ya, ini adalah kasus yang sama. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, mumpung kita lagi di luar, gue pengen nyobain sebuah device yang menurut gue ini menarik banget dari Viltrox, yaitu adalah 2X Teleconverter. Jadi fungsi teleconverter ini adalah menambah focalength dari lensa yang kita pakai. Jadi focalength berapapun yang kalian pakai itu bakal dikali 2. Tapi nggak cuma focalengthnya doang ya, jadi kalian harus ingat juga mungkin salah satu kekurangannya adalah aperturnya juga dikali 2 gitu. Jadi kalau misalkan kalian bukaannya nggak terlalu besar, dikali 2 ya hati-hati kalau cahayanya agak gelap gitu. Dan di sini sebenarnya agak sulit ya karena lagi nggak ada matahari. Cuman ya kita cobain aja, semoga dapat. Kita cobain sejauh apa gitu kan si lensanya ini bisa nambah, karena di belakang gua udah disiapin 800 mm untuk Nikon gitu. Dan ini adalah teleconverter untuk Z mount. Nah, kalian bisa cek sendiri lah. Buat Sony, Viltrox juga ada, dan kalian bisa cek sendiri buat Sony harganya berapa, buat Nikon harganya berapa, yang dari brand-brand masing-masingnya gitu ya. Kurang lebih di sekitar 10 juta, 9 juta, 10 juta, sedangkan Viltrox ini keluar cuma 4 jutaan aja. Langsung kita buka ya. Jadi live untuk langsung unboxing, ada segelnya lagi. Segel 2 terbuka. Oke, langsung aja kita lihat. Wih, keren juga. Dia dapat semacam pouch gitu untuk si teleconverternya. Jadi kalian kalau bawa-bawa bisa kayak gini. Rasanya kok mahal ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan dia tuh kita taruh antara body dengan lensa. Nah, ini mungkin kalian harus perhatiin juga. Dia bakal ada yang agak nusuk kayak gini ya. Jadi usahakan lensa kalian tuh kalian cek dulu lensanya di bagian belakangnya tuh nggak langsung nempel optik gitu. Karena kalau nggak ya tabrakan, nggak bisa. Nah, biasanya lensa-lensa tele dia agak bolong ke dalam, jadi kita bisa masangin kayak gini. Arahnya mesti dinin soalnya. Wah, dia kayak optiknya sih mantep ya. Lihat nggak nih, gue gini-gini nih. Kita buka. Nah, lihat ya. Salah satu, coba dari sini. Nah, dia bolong tuh, nggak langsung optik. Ini tangan gue bisa masuk gitu-gitu. Jadi lihat dari samping. Jadi nih dia ada lebihnya. Dia harus bisa masuk ke situ. Bentar. Posisinya berarti harusnya begini. Ini bener. Muternya kalau Nikon ke sana. Dan dia support autofocus ya, karena lihat deh ada ya harusnya support autofocus juga sih karena ada ininya, pinnya. Rasanya kayak kurang klek tadi, nggak ada bunyinya, tapi ini ngunci sih. Gue coba putar balik dia nggak bisa. Oke, sekarang sih kameranya. Dan kalau kita lihat, wah ya 2 kali sih. Nanti gue akan coba untuk cari foto buat bandingin gitu, before dan after. Kita cari satu spot. Cuman kalau burung kan dari tadi pindah-pindah ya, jadi agak susah. Cuman gue akan coba cari perbandingan before dan ya ini afternya kalau misalkan pakai si teleconverter ini. Ya tambah dekat, tapi kalian harus ingat sekarang f paling kecilnya itu berada di f13. Yang sebelumnya f6, berapa. Jadi ya kita ISO-nya juga harus lumayan tinggi di sini. Karena matahari lagi nggak ada ya, jadi ini ya ISO-nya bisa sampai 2500 gitu kan, jadi lumayan gelap. Cuman ya kita coba aja, karena harusnya tetap jadi bisa deket banget gitu ngambil gambar. Misalkan subjek kita terlalu jauh untuk birding atau semacamnya, ya ini harusnya bisa sangat membantu. Karena memang teleconverter fungsinya seperti itu, dan makanya brand-brand bisa jual dengan harga yang sangat mahal. Karena burungnya tidak nongol-nongol di spot yang udah kita tapin. Tadi sih ada gitu, cuma namanya burung kan dia punya free will ya untuk berpindah-pindah. Kita akalin, kita bikin burung kita sendiri gitu ya. Jangan terbangin drone ke sana untuk perbandingan doang before dan afternya gitu. Walaupun ya bagus sih, jadi dia standby, jadi gue bisa ganti-ganti pas pakai sama pas enggaknya. Ini pakai ya jaraknya kurang lebih bisa dapat segini.
untuk si drone-nya gitu ya. Di jarak kurang lebih segitu. Agak susah juga gue menjelaskannya, tapi ya ini dapat segini. Kalau misalkan tidak pakai, kita coba ya. Nah, ini dia drone-nya. Kalau kita tidak pakai teleconverter. Ya dari jarak framing kita yang tadi sih harusnya kelihatan ya perbedaannya gitu. Tadi deket banget karena focal length-nya jadi 2 kali lipat, berarti dari 800 jadi 1600. Dan sekarang ya ini di focal length 800 ya. Tetap buat birding seru sih. Sama ini sekarang kita bisa cahaya kita naikin gitu, f6.3 karena dia paling ininya ya. Lalu ISO-nya kita turunin biar gambarnya ya lebih minim noise. Nah itu, tapi ya kita dapat si ininya. Ini perbedaannya. Nah kalau dapat sih nanti kita cari-cari burung juga ya buat dapat hasilnya gitu. Mungkin udah nggak usah di compare before afternya karena ribet gonta-ganti ininya. Langsung aja pakai yang 1600. Tapi paling nggak di sini kalian dapat gambaran perbedaan kalau pas pakai sama belum pakai drone ini. Oke, kita nggak dapet banyak contoh ya di sini setelah tadi ngakalin pakai drone. Gue ada ngambil video sih burung dapat sekali. Tapi kayaknya mereka juga puasa kali ya. Jadi nggak cari makan gitu. Kayak udah sepi banget. Cuman overall ya ini sangat ngebantu kalau misalkan kalian merasa lensa tele kalian kurang jauh, dan ini adalah opsi yang bener-bener low budget, available juga buat Sony dan juga Nikon gitu ya. Ya ini buat Nikon sih, maksudnya available juga buat Sony. Jadi kalau kalian pengen punya teleconverter, kalian udah punya lensa dengan jarak yang jauh banget tapi kayak masih kurang buat memanjakan kalian kalau motret makin jauh lagi gitu kan, atau si subjeknya bisa lebih nompo, ya kalian bisa ambil teleconverter ini under 5 juta. Nggak ada opsi lain sejauh ini yang under 5 juta selain dari Viltrox ini yang udah support autofocus juga. Jadi ya overall menurut gua worth it lah buat dipertimbangkan, apalagi buat para pemain lensa-lensa super tele seperti ini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari kita, langsung impression, dan semoga bisa memberi kalian gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di situ ada Wowo, dan jangan lupa, Wowo ngerekamin Ska banget tuh. Ya udah, jangan lupa untuk berkarya.